Pertama-tama silahkan buka Google pencarian Anda dan di sana kita ketikkan Quizizz. Kemudian kita pilih yang quizizz.com yang ini. Kemudian di sini untuk pertama kalinya teman-teman silahkan daftar ya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan akun Google kita atau daftar dengan email begitu. Kali ini saya pilih daftar dengan Google. Kemudian tentukan email yang mau teman-teman daftarkan di bagian ini. Ketika kita klik email kita, maka kita akan dibawa ke Quizizz ini seperti ini. Nah, untuk pertama kalinya kita akan klik buat Quizizz ya. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, ini Quizizz yang sudah saya login sebelumnya. Kita klik ke bagian Quizizz dan kita buat quiz. Maka tampilan pertama kita akan disuruh untuk memberikan nama Quizizz kita. Silahkan teman-teman isi pada bagian ini. Kemudian pada pilihan kelas yang relevan kita pilih yang other saja. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa pilihan nanti ya untuk pertanyaan. Ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir ya. Untuk menambahkan gambar pada Quizizz, silahkan klik pada bagian ikon gambar ini, kemudian klik pada bagian gambar lagi, kemudian tentukan direktori di mana teman-teman meletakkan ikon gambar yang akan teman-teman sematkan pada bagian ini ya. Nah, seperti saya pilih yang ini, kemudian klik open. Maka di sini akan tampil gambarnya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pilih bahasa. Kali ini saya pilih bahasa Indonesia ya. Teman-teman tinggal scroll saja ke bawah dan pilih Indonesia. Pilih kelasnya di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di bagian pengaturan waktu teman-teman bisa pilih waktunya berapa menit nanti soal-soal ini akan dikerjakan begitu ya. Saya pilih yang 15 menit. Kemudian untuk membuat pertanyaan baru, teman-teman klik bagian pertanyaan baru. Nah, di sini kita disuruh memilih, saya pilih yang kotak centang. Ketika teman-teman klik pada kotak centang, maka kita akan diarahkan ke pertanyaan 1. Di sini silahkan teman-teman isi pertanyaannya ya, begitu. Kalau sudah selesai pertanyaannya, buat pilihan jawabannya ya. Yang kita ketik ini juga muncul di bagian bilah kanan yang ada di layar aplikasi nantinya seperti itu. Nah, di sini kita buat jawabannya ya, jawaban pilihan berganda dalam hal ini, dengan dimana siswa nanti akan mencentang jawaban yang menurut mereka benar. Nah, jangan lupa di sini kita tentukan waktu 60 detik dan centang bagian jawaban yang benar ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman klik simpan. Maka tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Untuk menambah pertanyaan baru, teman-teman tinggal klik pertanyaan baru lagi, pilih centang dan isikan lagi pertanyaannya pada pertanyaan nomor 2 ini ya. Persis seperti yang tadi, teman-teman ketikkan soalnya, kemudian buat pilihan jawabannya di pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian teman-teman nanti centang jawaban yang benarnya ya, begitu. Kalau sudah selesai, pilih tentukan jawaban yang benar, kemudian simpan. Nah, di sini waktunya tadi saya belum edit, di sini masih bisa kita edit ya. Nah, ini waktunya saya pilih yang 60 detik, maka langsung tersimpan. Untuk mengatur jikalau ada yang perlu diatur kembali, teman-teman bisa klik bagian atur ya. Kemudian kalau sudah selesai ngaturnya, klik simpan kembali. Untuk menambahkan pertanyaan yang lainnya, teman-teman tinggal klik bagian tambah pertanyaan dan buatkan pertanyaan berikutnya ya. Buatkan pertanyaan, kemudian beri pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jangan lupa lagi mencentang jawabannya ya. Kemudian pilih waktu dan simpan. Nah, di video ini
Saya akan percepat karena akan membuat 10 soal seperti ini ya. Nih sudah saya selesaikan 10 soal, saya percepat teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik bagian selesai kuisis. Kalau udah selesai membuat soalnya, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi dan kita sudah tentukan jawabannya pada bagian ini. Silahkan cross-check sebelum Anda membagikannya kepada siswa-siswa Anda. Di bagian ini, teman-teman masih bisa melakukan edit ya. Kemudian simpan kalau udah selesai mengeditnya. Kali ini saya pilih batal ya. Kalau sudah, klik selesai kuisis. Nah, di bagian ini teman-teman bisa membagikannya dengan cara klik main langsung ya. Kemudian klik host game. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Bagikan link ya, join quiznya ini kepada siswa atau rekan teman. Copy salin linknya ya, join quizisnya. Kemudian teman-teman bisa membagikannya menggunakan WhatsApp, email atau Google Classroom dan sebagainya. Untuk membagikannya di WhatsApp, teman-teman tinggal paste saja di sini link tadi, kemudian kirimkan ya. Nah, yang kedua bisa juga dijadikan PR ya. Kita klik bagian jadikan PR. Di sini teman-teman tentukan ya, menyelesaikan kuisnya kapan. Di sini saya pilih 30 April untuk menyelesaikan kuisnya. Jamnya teman-teman tentukan di sini, saya tentukan jam 12, menitnya menit 30 dan siang di bagian ABCD-nya ya. Jangan lupa di bagian bawah ini pilih yang akan ditugaskan. Di sini saya sudah punya Google Classroom sebelumnya ya. Teman-teman juga bisa klik di bagian pengelola. Dan di sini teman-teman bisa tambahkan Google Classroom ya, kirim undangan nantinya ke Google Classroom. Di sini saya pilih yang IPS kelas 7 SMP. Dan kemudian di bagian tag and judul teman-teman bisa isi judul tugasnya apa, seperti ini, tugas 2 kegiatan pokok ekonomi ya. Dan bagian penjelasan tugas teman-teman bisa isi dikerjakan di rumah dengan batas waktu sampai tanggal 30 April 2020 jam 12.30 siang seperti itu. Dan kapan dimulai, kita pilih yang sekarang, kemudian selanjutnya. Dan setelah itu teman-teman bisa cek pengaturan lainnya ke bawah seperti ini, berapa kali siswa dapat mengulang ya. Saya pilih yang tidak terbatas, tunjukkan pertanyaan, tunjukkan jawaban. Pengaturan yang lainnya yang ke bawah ini kita hidupkan saja. Kemudian kita klik penugasan game, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Ini kuis telah ditugaskan ke Google Classroom ya. Nah, untuk ngeceknya teman-teman bisa klik di sini ya, ini dia. Dan bagian dan alat-alat lainnya teman-teman bisa klik di bagian alat-alat lainnya ini. Nah, ini linknya. Teman-teman bisa juga bagikan di yang lain. Saya lihat di Google Classroom dalam hal ini ya, di kelas 7. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan kembali judul tugas ya. Dan jadwal rincian seperti yang tadi ya. Dikerjakan di rumah sampai tanggal 30 April 2020 jam 12.30 siang. Mainkan sekarang. Jika sudah, teman-teman bisa cek juga di Google Classroom teman-teman apakah memang sudah tershare atau terbagi dengan cara masuk ke Google Classroom. Dan saya bagikan tadi di IPS kelas 7 SMP. Kita pergi bagian tugas kelas ya. Dan ini dia penugasan 2 kegiatan pokok ekonomi tadi. Teman-teman klik saja, kemudian lihat tugas. Nah,
di bagian petunjuk, maka di sini sudah ada link quizzes yang kita bagikan melalui Google Classroom tadi. Ini via mobile dan ini via web. Saya buka yang via web karena saya menggunakan laptop ya. Maka tampilan seperti ini, kita pilih akun kita. Kemudian pada bagian ini izinkan. Maka kita akan dibawa ke permainan quizzes. Klik mulai game. Maka akan seperti ini tampilan nanti jikalau siswa-siswa membukanya. Klik mulai. Maka di sini siswa akan mulai mengerjakan soal. Ini videonya sedikit saya percepat ya. Nanti jawaban benar akan berwarna hijau seperti ini ya. Dengan mengklik salah satu jawaban yang dirasa benar, kemudian pilih jawab. Nah, kalau salah dia nanti akan berwarna merah begitu, teman-teman. Karena pada soal tadi sudah kita tentukan jawabannya begitu ya. Jadi ketika siswa-siswa atau siswi menjawab dengan salah, maka dia akan diberitahu salah. Karena ini ada 10 soal, maka sampai nanti soal yang ke-10 maka kuis akan berakhir ya. Dan di sana siswa akan tahu berapa jawaban mereka yang benar dan berapa jawaban mereka yang salah. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nah, mereka juga bisa mengulang jawaban yang salah tadi dan membenarkannya begitu. Nah, sudah selesai, maka di sini akan diberikan bintang begitu. Nah, ketika kita kembali ke bagian kuisis yang tadi, maka di sini juga ada pilihan lainnya, latihan ya. Ketika kita klik latihan, maka ada dua opsi, mainkan dan bagikan tautan. Ketika kita klik bagian tautan, maka tautan ini bisa teman-teman bagikan ke media sosial yang lainnya seperti ini. Dan ketika kita pilih latihan dan mainkan, maka kita akan dibawa untuk latihan kuisis seperti ini. Kita klik mainkan kuisis, maka kita akan dibawa lagi ke permainan kuisis yang seperti ini tadi. Link tautan yang teman-teman bagikan tadi, ketika mereka buka, maka mereka juga akan diarahkan ke halaman permainan kuisis seperti ini. Dengan mencentang jawaban yang benar, kemudian beri jawaban, maka di sini akan langsung dikasih tahu jawaban yang benar dan yang salah. Kira-kira begitu. Begini tampilan kuisis ya, cara membuatnya, membagikannya dan memainkannya ya, kira-kira begitu. Tidak terlalu sulit ya teman-teman ya, silahkan mencoba, khususnya di saat sekarang kita bekerja dari rumah. Ini akan menjadi penting ya, memberikan tugas kepada siswa-siswa kita supaya mereka juga tetap belajar di rumah. Nah, ketika soal nanti sudah dijawab semuanya, maka akan ada pemberian bintang juga di sana, teman-teman. Nah, ini pemberian bintang. Ya, jadi begitu saja ya cara membuat kuisis. Kalau sudah nanti dimainkan, maka di sini akan ada hasil. Ketika teman-teman klik hasil, maka di sini ada presentasi ketepatan jawaban 90%, 85% dan sebagainya. Mudah-mudahan video ini membantu. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe.